Dan itu biasanya pihak ketiga ya? Nah itu pihak ketiga. Kalau kita kan internal. Ya. Jadi kalau eksternal memang mereka itu ibaratnya gajinya itu dari apa yang mereka tagih, Pak. Iya. Jadi mereka nggak tagih, Nggak dapat duit. nggak dapat duit, kasih makan istri apa, anaknya gimana, dia sedangkan dia di perantauan, ya otomatis dia harus ya melakukan segala cara akhirnya kan. cara. Gitu. Karena keadaan juga yang memaksa dia. Assalamualaikum, jumpa lagi sama saya Yan di channel YouTube Yan Childhood Truth. Satu-satunya channel YouTube yang ngebahas masalah semua dinamika kehidupan lapisan masyarakat berdasarkan fakta dan bukti yang ada, serta yang paling penting dari narasumbernya langsung. Oke, saya mau sedikit cerita nih. Tadi siang saya didatengin sama kolektor pinjol resmi, kolektor lapangan loh ya, dan dia benar-benar pihak pertama. Artinya dia itu pegawai dari sebuah perusahaan pinjol resmi. Nah, yang saya apresiasi di sini adalah satu, perilaku dia. Yang kedua, segala yang dia sampaikan itu benar-benar memberi wawasan baru, benar-benar membuka pikiran kita, membantah semua stigma negatif tentang perilaku oknum DC yang benar-benar meresahkan. Ini yang perlu kita apresiasi nih. Salut, cakep banget. Pokoknya teman-teman harus tahu gimana kisahnya saya hari ini ketika berkomunikasi sama dia. Kemudian teman-teman wajib benar-benar amati segala informasi yang dikasih sama dia, gitu kan. Caranya gimana? Tentu tonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share kalau memang apa yang saya sampaikan bermanfaat. Gak usah lama lagi, langsung aja check this one out. See ya. Kita visit itu memang karena di kantor kan nggak bisa di rumah, itu satu poinnya. Sebenarnya sih punya banyak saya pembicaraan dengan pihak kantor OKP2P itu. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, mungkin karena belum ada janji bayar atau sudah ada janji bayar. Oke, nggak ada janji bayar ini maksudnya ini diangkat, tapi nggak ada kepastian. Nah, itu satu poinnya. Terus yang janji bayar ada tanggalnya. Nah, tanggal segini. Nah, jadi pas tanggal itu nggak ada kejelasan lagi, ya pasti kita dalam hal visit ini ya memang kita harus ke depan. Jadi memang kita harus benar yang Bapak bilang tadi, ada yang dengan sengaja melalaikan. Sebenarnya dia punya, tapi karena mungkin dia oknum begitu ya, layer. Nah, jadi dia memang sengaja lah gitu. Jadi ya bagaimanapun ya kita bisa visit juga, ada juga yang memang karena keadaan. Jadi kalau keadaan itu kan mungkin di lain di sini dia kemarin kerja dari PHK, nah, itu mungkin force major masuknya ya kan. Jadi kita bisa maklum, kita kalau di OKP2P ada beberapa bulan Pak, kita bisa menyusun juga, bahkan ada yang setengah, ada terus ngelunasin juga pas jatuh temponya. Jadi kita kasih opsi-opsi. Yang penting kita dengan customer itu ya ada sama-sama etikat baik dari customer ingin menyelesaikan masalah ini, kemudian nanti pihak penyedia layanan atau pemberi pinjaman akan memberi kebijakan lain gitu ya Pak, mengeluarkan kebijakan lain. Kalau saya sendiri sih Pak, udah beberapa kali saya ditelepon sama pihak itu ya, sama pihak OKP2 ini gampang semuanya. Kemudian ya saya itu mengajukan restrukturisasi Pak. Ya kan, baik itu relaksasi kredit nanti bentuknya, baik itu penghapusan bunga, penghapusan denda, atau memperpanjang tenor waktu cicilan. Ya kan? Kalau tenor waktu cicilan diperpanjang, otomatis cicilan saya turun
nanti tenornya jadi panjang. Ya. Ya kan, yang tadinya saya itu 6 bulan bisa jadi 1 tahun atau 1,5 tahun. Betul. Ya kan, tapi permasalahan akan selesai ketika ada titik temu begitu. Betul. Nah, ini belum ada keputusan apapun nih Dari mana? dari pihak OKP 2P yang saya bicarakan dengan Pak Ipi dan Bu Evi. Baik, kan kita juga banyak menerima keluhan seperti itu. Jadi memang proses dan prosedurnya itu ada beberapa syaratnya, ada kualifikasinya dari perusahaan sama OJK, terhadap ya kan? customer. Ah, Ada beberapa, ada memang banyak yang ngajuin restrukturisasi, ada yang di ACC, ada yang enggak? ada yang enggak, ada yang diperpanjang tenornya, dikecilin angsurannya, ada juga yang enggak. Nah itu tergantung dari penilaian perusahaan. Ya. Jadi kita sebagai contohnya saya ke collection dan Pak Yudi itu TL gitu. Oh, Jadi itu mereka juga nggak punya kewenangan, soalnya di pusatnya itu yang ngambil kebijakan yes or no itu pusatnya. berarti ini hanya sifat mengajukan. Mengajukan, itu pengajuan Pak. Jadi kita harus mengajukan, ya dilihat dari Pusatnya pusatnya. OKB kan ya Pak ya? Ya OKB, pusatnya Gitu OKB. kan, OKB ya. Jadi pusatnya OKB. Nah, kita kan OKP 2P cabangnya. Nah, jadi bagaimanapun kewenangan di sana itu kita nggak, walaupun udah ya Pak begini kita kasih ya, sistem kan mungkin sistem menilai mungkin pas Bapak ngajuin itu ada melampirkan syarat-syarat mungkin usaha, Betul. Tahu surat keterangan usaha, kemudian bukti terus pembukuan. pendapatannya Nah. pasti dilampirkan, Pasti. nanti lihat dari situ. Nah, jadi disinkronisasikan juga dengan keadaan yang sekarang kan. Ya, ini Nah. usahanya masih ada nggak? Kalau Ya, dia nggak betul. punya sumber pendapatan, jelas nggak akan di-approve. Betul. Ya kan? Nah, makanya dari Tujuan kedatangan Bapak kan begitu. ya Salah satunya begitu. betul. Ya kan? Lihat nih orang masih usaha atau enggak. Ya. Kalau percuma orang ngajuin restrukturisasi, tapi dia nggak punya sumber penghasilan, nonsense, nggak akan di-approve. Betul. Gitu kan? Orang yang minta kebijaksanaan tentu bisa membuktikan bahwa dia tetap masih punya sumber penghasilan, kemudian bukti-bukti yang dia lampirkan juga valid, gitu kan? Sama bisa diajak kerjasama buat menyelesaikan masalah ini, gitu. Kalau variabel itu nggak terpenuhi ya nggak akan bisa Pak, nggak akan bisa terbentuk kesepakatan. Ya, jadi memang biar sama dulu ininya, jadi yang Pandangannya harus sama. pandangannya harus sama. Jadi yang menentuin boleh tidak dikasih atau tidak restrukturisasi itu adalah pusat. Nah kita cuma menjalankan. Jadi dari persyaratan yang ditentukan itu, kita sebagai collection yang visit langsung ketemu sama customernya, cari, kita juga ngerekam juga tiap kita juga. Ya pastilah, buat ngerekam, bukti kan? buat bukti. Nah, jadi pasti nanti dinilai dari sana, kita sampaikan apa yang semestinya yang kita dapat di lapangan, yang kita Ya. dapat keterangan. Karena pihak perusahaan juga nggak mau kan anak buahnya nakal. Betul. Iya kan? Bener nggak? Betul. Nggak mau nyelewengin, oh dia belum bayar gitu bisa. Nggak mau kan? Jangan sampai hal itu terjadi. Jadi sama-sama ngamanin diri gitu kan, baik pihak perusahaan, pihak penyedia layanan dengan kami para nasabah kan gitu. Nah kemudian kalau masalah sertifikasi Pak, kalau boleh saya tahu kayak gimana itu Pak? Sertifikasi collection itu? Nah, itu kan Training ya? dari APPI. Oh dari FPI ya? Apa sama APPI juga? APPI kan Oh. itu kan perusahaannya kan OJK terus APPI. Iya kan? betul, di bawahnya APPI. Kalau AFPI kan itu swasta, wadahnya para pinjol gitu kan. Jadi itu yang mengeluarkan itu. Jadi mungkin juga ada beberapa persyaratan kan. Itu juga ada tes ujiannya juga di sana. Masa? Iya, jadi nggak semua bisa masuk. Yang paling bikin rusuh ini yang oknum yang Bapak maksud tadi.
Jadi dari segelintir orang cuman kelompok bagian tertentu mungkin ya yang dinilai agak keras ini ya mungkin di luar Jawa lah ya, yang mungkin ada, saya nggak akan menyebut Iya, ras ya, daerah saya nggak akan menyebut, tapi mungkin Bapak udah tahu ya apa yang saya maksud. Jadi memang ada yang, Dan itu biasanya pihak ketiga ya. ya itu pihak ketiga. Kalau kita kan internal. Ya. Jadi kalau eksternal memang mereka itu ibaratnya gajinya itu dari apa yang mereka tagih, Pak. Iya. Jadi mereka nggak tagih, Nggak dapat duit. nggak dapat duit, kasih makan istri apa, anaknya gimana, dia sedangkan dia di perantauan, ya otomatis dia harus yang melakukan Segala cara segala akhirnya kan. cara. Gitu. Karena Trik-trik keadaan aja juga yang yang bikin- memaksa betul, dia betul. begitu, bukan dia semena-mena berbuat. Lah kalau ini, Bapak tidak. mah nggak dapat target ya, gaji sebulan sudah ada sekian. Kan begitu. Nah kalau internal kan memang kalau internal ibaratnya karyawan perusahaan itu Iya. kan. Jadi tiap bulan memang pasti dapat gaji. pasti dapat gaji. Ketika berprestasi jelas akan ada promosi kan begitu. Betul, cuma itu aja. Hmm. Gitu kan. Jadi memang karena ini nih kadang-kadang masyarakat nggak bisa membedakan mana yang internal yang eksternal. Ya, yang identik keras itu kan eksternal, mungkin Iya. Bapak tahu lah. Karena mereka tadi keadaan yang memaksa mereka nggak dapat lagi ya di perantauan, anak istrinya makan apa, sedangkan dia nggak punya gaji pokok, Nggak punya. nggak punya, Nggak cuman punya, itu dia persentase. kalau ibaratnya leasing motor dia harus narik motor buat memenuhi kebutuhannya. Iya, Kalau betul. nggak itu dia makan apa, nggak Nggak bisa makan. makan. Iya. Nah, gitu. Memang, nah itulah memang kalau memang belum ketemukan nggak dapat nih chemistry-nya, Iya. kesepahamannya. Jadi dari mungkin dari- Informasi yang real itu nggak ada, masih ambigu, betul. ya kan? Masih abu-abu. Jadi kalau udah ketemu, oh ini, oh begini. Jadi yang tanda petik apa praduga-praduga, Iya. kira-kira jangan-jangan kan begitu. Iya. Jadi dengan ketemu kan jadi terbantahkan Ah. semua kan begitu. Poin saya ke sini ya satu mendengarkan apa yang menjadi kendala ya. Itu satu, yang kedua bagaimanapun juga kita buat report lagi di kantor, laporan lagi kan. Iya, enggak apa-apa, Pak. Jadi- Memang sudah seharusnya begitu Iya. kan. Jadi Bapak ini kepanjangan tangan dari kantor, silakan datangi nasabah-nasabah, tanya kendala mereka betul atau enggak, karena kami sudah verifikasi lewat telepon, ada kendala dan lain sebagainya, gitu kan. Jadi memang kalau berarti kendalanya sekarang menunggu restro itu Pak. Iya, gitu kan. Jadi pengajuan saya nanti bagaimana, kemudian itu kan saya kasih bola panas tuh Pak. Respon dari perusahaan nantinya gimana? Gitu kan, dari pihak OKP 2P dalam hal ini kan. Nanti misal, oh pengajuan diterima, persyaratannya ini dan ini harus saya lengkapi, kemudian misal nanti ada verifikasi ulang, monggo, atau tanpa Tapi Bapak udah ada bayangan, tapi udah walaupun bukan bayangan, tapi Bapak sebenarnya udah tahu ya. Jadi diajuin beberapa pilihan yang contohnya di ACC Restro ini. Yang satu pilihannya angsuran yang dikecilin, tenornya diperpanjang. Itu ya, satu. ya, itu udah disampaikan sama Pak Yudi. Jadi, Sudah disampaikan itu. Terus yang kedua mungkin denda Penghapusan denda. Itu juga Pak Yudi sampaikan. Jadi Saya kasih masih ya. masih punya record pembicaraan saya dengan Pak Yudi. Yang ketiga mungkin libur bulan, tapi panjang tenor juga sama juga. Itu Kayak yang ya. pertama sama, cuman di apa? Itu namanya relaksasi Pak, relaksasi kredit. Nah itu kalau kredit di leasing biasanya Ya, dipakai. ini tetap aja kan relaksasi Iya. kredit. Gitu. Sebagai restruktur kan? itu. Ya betul, restrukturisasi, penjadwalan ulang Ya, kan masuknya itu, betul. gitu kan, rescheduling. Nah, jadi memang jumlah Saya nggak tahu nih Pak, maaf saya potong, hasil analisa dari tim di sana, tim OKP 2P, saya nggak tahu mana yang terbaik yang ditahu, mana yang terbaik yang bisa saya peroleh, saya belum ada kabar sampai sekarang, gitu kan, karena yang menentukan kan di sana. Setidaknya saya sudah nunggu ini. Bapak ngajuin itu dari pertanggal berapa Pak?
record saya dengan Pak Yudi sebentar. Waktu kita tinggal di pinggir. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. 22 tanggal 22 pagi hari, kemudian siang harinya, Tanggal 26 ya. dan Pada hari yang lalu. malam harinya. Memang sih masih jam normal ya, jam belum terlampau malam, baru jam 19-an gitu. Nggak jadi soal saya sih, saya tinggal tunggu respon dari sana aja Pak. Jadi kalau ada respon ya Bapak, seandainya nih diturunin yang suratnya diperpanjang, Bapak bersedia? Nggak jadi soal saya Pak, Nggak jadi soal. nggak oke. jadi soal, karena saya mau masalah ini selesai. Oke, itu satu. Pokoknya apapun opsi yang ada di kantor, Bapak bersedia untuk mengambil salah satu. Pasti gitu kan, selama dalam batas kesanggupan saya untuk saat ini gitu. Keadaan sekarang imbas dari wabah ini memang semua lini Pak. Semua lini Ya yang beda baik kehidupan, semua pelaku usaha lupa. keuangan, segala pengusaha segala. Jadi Turun memang drastis. oleh karena itu memang di atas itu kita harus ngambil satu kebijakan yang baik ya, jadi yang di lain sisi jangan saling merugikan, kan begitu. Ya itu Dari tujuannya kan kita- win-win solution tadi. Kita dari kantor nggak memberatkan ke Bapak, dari customer juga Nggak mengabaikan kebijakan yang sudah dikasih kan gitu Pak. Jadi bahasa kasarnya mah kalau antar sesama teman, ya udah deh, daripada lu nggak bayar pisan ke gua, lu sanggup berapa deh? Bahasa kasarnya gitu Pak, bener nggak? Tapi ini selesai. Walaupun misal endingnya saya di blacklist, udah jadi soal, sudah jadi resiko, masuk kategori one prestasi gitu loh. Bukan kriminal kabur dari masalah kan gitu. beda Bener nggak? soal ya. Beda soal, itu lari dari masalah, itu yang nggak benar gitu loh. Kalau kita marah ke customer malah Jadi bumerang ya? jadi Nih. nggak bayar, jadi aduh kita juga yang pusing sendiri. Coba kalau persuasi Pak pakai Pakai otak gitu loh Nah, nagihnya. pasti yang bersangkutan kan ya di lain sisi mungkin dia melihat di lain sisi secara pribadi Betul, yang nagih kan betul Pak. ya kasihan lah Ada gitu. apresiasi. Nah iya ya, kalau begini kalau nggak kasihan juga dia, anak istrinya makan apa kalau nggak tagih kan begitu. Nah intinya coba kalau marah-marah ujung-ujungnya tonjok-tonjokan masuk polisi. Udah Iya. beda kasus, jadi dari perdata ke pidana. Iya, Udah betul. beda soal. Betul. Nah jadi nggak dari Nggak selesai nggak masalah. selesai, udah nggak target, udah pidana, udah babak belur, udah minus segala macam, jadi nggak ada poinnya yang bisa diambil. Nah, sedikit informasi nih Mas. Saya tuh punya teman-teman yang dalam tanda kutip korban intimidasi dari oknum DCI. Saya sampaikan mereka, ini tadi saya ngomong, saya didatangi sama kolektor, saya bilang kolektor lapangan dari pinjol. Saya akan beri buktinya. Kita dengar apa yang pembicaraan saya. Nanti kita semua dengar pembicaraan saya, rekaman saya nanti gimana. Biar kalian tahu, kalian nggak usah takut kalau kalian mau tanggung jawab beneran. Kalau ada field collection yang menyalahi aturan, menyalahi SOP dalam melakukan penagihan, gimana Pak? Apa yang harus nasabah lakukan? Jadi kalau Satu memang- poin kan, hutang tetap hutang. Iya, Tapi bukan penagihannya tetap ini udah buka. parah. Jadi memang itu kan cuma oknum ya. Bagian Apa yang harus kami kecil. lakukan gitu? Ya, memang kalau contohnya ada yang sampai maki-maki lah ya, yang kayak tadi itu suruh Jual jual ginjal. ginjal segala macam, itu ya memang udah di luar dari pengetahuan kantornya sebenarnya. Itu karakter orangnya yang memang suka emosian. Tapi kalau ada yang kayak gitu, Datang melakukan kunjungan ke rumah nasabah, dia ngomong kayak begitu, dia berlaku kasar. Apa yang harus kami lakukan? Saya lakukan kalau kayak gitu. ya kalau Laporin polisi begitu? ya bisa saja Pak, bisa saja. Kita kan negara hukum, bisa saja. Jadi Kalau ke opsi-opsi- kantor pasti ada respon nggak?
Misal saya kirimin formatnya, videonya nanti dikecilin, dikompres, saya kirimin lewat email. Yakin ada respon nggak sih? Kalau yang pinjaman online resmi? Ya kalau setahu saya ya sejauh itu saya nggak pernah dengar ya, saya nggak pernah mengalami, Ya. saya nggak pernah dengar juga teman-teman yang lain. Tapi seandainya nih ada yang Melakukan penagihan yang begitu. yang tidak sesuai, yang kasar lah gitu ya, jadi ini dilaporin aja Pak. Kalau memang seandainya dia contoh yang ngedorong bapak, maki bapak, itu udah ranah pidana. Menghina bapak depan umum udah ranah pidana. Oh iya, tempuh jalur dilaporin bisa. Jadi memang kantor manapun juga nggak pernah ada satu kata pun lo nagih ke sana, apapun caranya dia harus bayar. Maki juga dia, tonjok dia, yang nggak ada kantor yang ngomong gitu, nggak ada. Dan di SOP penagihan pun bukan begitu, nggak ada kalimat-kalimat Nggak- itu dia. nggak ada. Memang orangnya ini karakter orang yang oknum itu ya. Tabiatnya dia. Iya, tapi Tuh, teman-teman dengar kan? Jangan pernah takut kalau mau tanggung jawab, ya kan? Ini negara hukum, nggak ada orang kebal hukum. Harus tahu itu.